Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Wulan Muharramah. Di sini kita akan membahas tentang psikologi lansia. Nah, apa sih lansia itu dan bagaimana permasalahan psikologi lansia? Simak yuk. Lansia atau lanjut usia merupakan periode di mana seorang individu telah mencapai kemasakan dalam proses kehidupan, serta telah menunjukkan kemunduran fungsi organ tubuh sejalan dengan waktu. Bagi orang lain, periode lansia ini merupakan permulaan kemunduran. Usia tua dipandang sebagai masa kemunduran, masa kelemahan manusiawi dan sosial sangat tersebar luas dewasa ini. Pandangan ini tidak menghitungkan bahwa kelompok lanjut usia bukanlah kelompok orang yang homogen. Usia tua dialami dengan cara yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu batasan lansia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, usia lanjut meliputi usia pertengahan, yakni kelompok usia 46-59 tahun. Usia lanjut atau lansia yaitu antara usia 60-74 tahun, tua yaitu antara 75-90 tahun, dan usia sangat tua yaitu usia di atas 90 tahun. Menurut Depkes RI tahun 1999, umur dibagi 3 lanjut usia, yaitu yang pertama, usia prasenelis atau virilitas adalah seorang yang berusia 45-49 tahun. Yang kedua, usia lanjut adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih. Yang ketiga, usia lanjut resiko tinggi adalah seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih atau dengan masalah kesehatan. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan jiwa lansia. Yang pertama, adanya penurunan kondisi fisik. Yang kedua, penurunan fungsi dan potensi seksual. Yang ketiga, adanya perubahan aspek psikososial. Yang keempat, perubahan yang berkaitan dengan pekerjaan. Dan yang kelima, perubahan dalam peranan sosial di masyarakat. Kita akan masuk pada faktor yang pertama, yaitu penurunan kondisi fisik. Secara umum, kondisi fisik seseorang yang sudah memasuki masa usia lanjut mengalami penurunan secara lipat ganda. Hal ini semua dapat menimbulkan gangguan atau kelainan fungsi fisik, psikologis maupun sosial, yang selanjutnya dapat menyebabkan suatu keadaan ketergantungan kepada orang lain. Faktor yang kedua yaitu penurunan fungsi dan potensi seksual. Penurunan fungsi dan potensi seksual pada usia lanjut seringkali berhubungan dengan berbagai gangguan fisik, seperti yang pertama, adanya gangguan jantung. Yang kedua, gangguan metabolisme, misalnya diabetes mellitus vagina. Yang ketiga, baru selesai operasi, misalnya prostatektomi. Yang keempat, adanya kekurangan gizi karena pencernaan kurang sempurna atau nafsu makan sangat kurang. Dan yang kelima, adanya penggunaan obat-obatan tertentu seperti antihipertensi, golongan steroid, dan obat panas. Baik, selanjutnya ada faktor yang ketiga yaitu perubahan aspek psikososial pada lansia. Beberapa perubahan psikososial lansia dapat dibedakan berdasarkan 5 tipe kepribadian. Yang pertama, tipe kepribadian konstruktif. Biasanya tipe ini tidak banyak mengalami gejolak, tenang dan mantap sampai sangat tua. Tipe yang kedua yaitu tipe kepribadian mandiri. Pada tipe ini ada kecenderungan mengalami post-power syndrome. Yang ketiga, tipe kepribadian tergantung. Pada tipe ini biasanya sangat mempengaruhi kehidupan keluarga. Dan yang keempat, tipe kepribadian bermusuhan. Pada tipe ini banyak keinginan yang kadang-kadang tidak diperhitungkan secara seksama sehingga menyebabkan kondisi ekonominya menjadi morat-marit. Yang terakhir, tipe kepribadian kritik diri. Pada lansia tipe ini umumnya terlihat sengsara karena perilakunya sendiri sulit dibantu orang lain atau membuat susah dirinya sendiri. Oke, selanjutnya ada faktor yang keempat, adanya perubahan yang berkaitan dengan pekerjaan.
Pada umumnya, perubahan ini diawali ketika masa pensiun. Meskipun tujuannya ideal, pensiun adalah agar para lansia dapat menikmati jaminan hari tua, namun dalam kenyataannya disebut sebaliknya. Nah, pensiun diartikan sebagai kehilangan penghasilan, kedudukan, jabatan, peran, kegiatan, status, dan harga diri. Selanjutnya ada faktor yang kelima, yaitu bahan dalam peran sosial di masyarakat. Akibat berkurangnya fungsi indera sehingga muncul gangguan fungsional atau bahkan kecacatan pada lansia. Misalnya badannya menjadi bungkuk, pendengaran sangat hilang, penglihatan kabur, dan sebagainya, sehingga sering menimbulkan keterasingan. Lalu permasalahan apa aja sih yang dialami lansia? Berdasarkan aspek psikologis, berikut beberapa permasalahan yang dihadapi lansia. Permasalahan yang pertama yaitu adanya perasaan kesepian. Yang kedua, duka cita. Yang ketiga, depresi. Yang keempat, gangguan parafenia. Yang kelima, gangguan cemas. Yang keenam, psikosis pada lansia. Dan yang kelima, diagnosis sindroma. Oke, baik, usai sudah penjelasan mengenai psikologi lansia dari aku. Thank you, semoga bermanfaat.